Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan namaku Dimas Haji. Aku salah satu mahasiswa Politeknik Negeri Medan. Aku jurusannya Administrasi Niaga, Prodi Administrasi Bisnis. Aku dari kelas AB 4D. Oke, pada kesempatan kali ini aku akan membahas tentang film yang berjudul Into the Wild. Oke, jadi film ini mengenai tentang petualangan seseorang yang mencari jati dirinya gitu kan. Film ini menceritakan tentang seseorang yang telah bosan mengenai kehidupannya yang saat ini, kemewahan yang dia punya, uang yang dia punya, kekayaan dan kenyamanan hidup yang dia punya. Ia mulai bosan dengan semuanya. Dan ia pun berpikir untuk melakukan petualangan hidup sendirian di tengah hutan. Dan dari pikirannya itulah petualangannya dimulai. Semua kekayaannya telah disumbangkannya untuk kebutuhan amal. Ia pun mengembara dan mengendarai mobil yang ia punya menuju hutan liar Alaska. Di perjalanannya, ia menemukan berbagai orang dengan berbagai karakter. Di perjalanannya, ia mengalami banyak kejadian-kejadian yang menimpa dirinya. Di mana pada saat itu mobil yang ia tumpangi, mobil yang ia kendarai, diterpa badai dan diseret oleh banjir. Pada saat itu mobil yang ia kendarai rusak dan dia tidak mempunyai kendaraan lagi. Kembali ke tujuannya, ia pun melakukan perjalanannya dengan menumpang-numpang mobil-mobil truk dan kereta-kereta. Di perjalanannya juga ia menemukan orang yang sepemikiran dengannya. Di sana ia sempat singgah beberapa saat untuk melengkapi bekal-bekal yang sudah tiada pada dirinya. Setelah bekal-bekal itu lengkap, ia pun kembali melanjutkan perjalanannya. Di perjalanan berikutnya, di sana kita dapat melihat dia melewati sungai besar yang begitu deras arusnya. Tetapi sungai itu dilindungi dan dia pun dikejar oleh polisi setempat. Tetapi untungnya ia dapat kabur dan melanjutkan perjalanannya. Sesampainya di Meksiko, ia kembali menumpang untuk ketujuan utamanya, yaitu ke hutan besar Alaska. Sampai di hutan besar Alaska, di sana ia melihat begitu alaminya alam yang masih belum terjamah sama sekali. Tetapi anehnya di hutan Alaska itu ia menemukan sebuah mobil bus yang tidak ada lagi penumpangnya. Kemudian ia pun tinggal di sana dan menamai bus itu sebagai Magic Bus. Hari-harinya dilewatinya di dalam mobil tersebut dengan penuh ketenangan. Ya, perjalanan yang ia temukan ia catat agar dapat dikenang untuk berikutnya. Setiap kejadiannya ia tulis di dalam bukunya. Ia benar-benar bahagia telah mencapai tujuannya untuk hidup dan tinggal di alam. Tetapi tidak semudah itu. Di sana ia harus bertahan hidup dengan hewan-hewan buas dan tanpa ketersediaan makanan. Di sana pun ia mulai berburu, mencari makanan, memburu daging-daging hewan. Tetapi ada yang ia sadari, hewan yang telah dibunuhnya tidak akan dapat diawetkan dan makanan itu tidak akan bertahan lama. Hal yang paling menyakitkan ialah saat ketersediaan makanan telah habis dan ia hanya dapat memakan tumbuh-tumbuhan yang tersisa di sana. Tetapi tanpa ia sadari, ia telah makan tumbuhan beracun yang mematikan pada dirinya. Kemudian karena pengaruh tumbuhan yang beracun itu, tubuhnya pun semakin lemas dan ia hanya dapat berbaring di mobil yang didapatinya Magic Bus tersebut. Sambil menunggu akhir hayatnya, ia pun menulis kisah-kisah hidupnya di dalam buku tersebut sambil merekam apa-apa saja kegiatannya. Selang beberapa hari, ia pun meninggal dan berakhirlah film tersebut. Oke, bagi saya pribadi, film ini menginspirasi saya, di mana pada bagian kita perlu mencari jati diri kita sendiri, hidup dengan petualangan dan tidak dengan datar-datar saja, tetapi memikirkan hal-hal ke depannya yang juga tentunya berdampak kepada diri kita sendiri. Mungkin sekian saja video dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.